Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua, sahabat-sahabat subscriber, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dan dilapangkan rezekinya, serta dilancarkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ASP TV dalam segmen kajian hukum bersama saya Advokat Bung One. Di mana dalam edisi video kali ini saya akan mengulas terkait dengan sengketa hasil pemilihan kepala desa. Di mana bulan ini dan bulan sebelumnya di beberapa daerah di wilayah negara Republik Indonesia itu sudah menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Dan dari hasil pemilihan kepala desa tersebut sudah diketahui hasil perolehan suara, hasil penghitungan suaranya, dan sudah dapat diketahui siapa yang memperoleh suara yang paling unggul atau suara yang paling banyak. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana cara menyelesaikan perselisihan sengketa hasil pilkades apabila terjadi sengketa, apabila ada calon kepala desa yang merasa keberatan dengan hasil pemilihan kepala desa tersebut, dengan hasil penghitungan suara atau perolehan suara tersebut. Bagaimana proses penyelesaian sengketanya? Kemana harus diselesaikan? Dapatkah menggugat ke pengadilan dan pengadilan mana yang berwenang? Oleh karena itu, simak jawaban lengkapnya di video ini. Namun seperti biasa kami mengajak dan menghimbau kepada sahabat-sahabat semua, utamanya para pemirsa YouTube yang baru berkunjung, yang baru bergabung ke channel ASP TV, untuk dukung channel kami dengan cara like dan subscribe, serta sampaikan komentar positif di kolom komentar di bawah video ini, agar kami bisa terus berkontribusi positif dalam memberikan tambahan wawasan hukum bagi seluruh masyarakat di channel ASP TV secara gratis. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air. Di beberapa daerah di wilayah negara Republik Indonesia, bulan ini dan bulan sebelumnya juga sudah menyelenggarakan proses atau penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Dan hasilnya sudah banyak yang diketahui, kemudian perolehan suaranya sudah dapat diketahui, ya siapa saja calon-calon di tiap daerah, di tiap desa yang unggul, yang memperoleh suara terbanyak. Nah, dari proses ini atau dari hasil pemilihan kepala desa ini tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa. Tidak menutup kemungkinan terjadi adanya perselisihan. Utamanya adalah perselisihan terkait dengan hasil perolehan suara atau hasil pemungutan suara atau hasil penghitungan suara dari proses pemilihan kepala desa ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara penyelesaiannya? Bagaimana aturan hukum mengatur terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa hasil pilkades tersebut? Apakah langsung kita menggugat ke pengadilan atau pengadilan mana kita mengajukan gugatan tersebut? Baik, terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala desa ini, aturan umumnya itu tercantum atau tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ya teman-teman. Di mana di dalam pasal 37 ayat 6 angka 6, ya. Pasal 37 ayat 6 angka 6, saya sudah punya catatan kecilnya ya terkait dengan pasal ini, saya bacakan redaksinya. Di dalam pasal 37 ayat 6 angka 6 ini disebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati atau wali kota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Di mana di dalam ayat 5 ini ditentukan jangka waktunya adalah 30 hari. Nah, lantas bagaimana aturannya atau alurnya seperti apa? Ya. Nah, ini merujuk kepada aturan turunannya. Aturan turunan dari undang-undang tentang desa ini yang mengatur penyelesaian sengketa ini. Karena di dalam undang-undang ini tidak diatur secara eksplisit, secara jelas dan lengkap bagaimana alurnya. Tetapi di sini hanya disebutkan bahwa kepala daerah, bupati dan wali kota itu wajib menyelesaikan perselisihannya. Nah, maka di beberapa daerah itu membuat
ya para kepala daerah, bupati, wali kota itu menerbitkan yang namanya Perbub, peraturan bupati ya terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkades ini. Nah, terkait dengan Perbubnya itu di setiap daerah tidak persis sama ya. Bisa saja berbeda-beda. Nah, oleh karena itu saya merujuk kepada Perbub yang ada di Provinsi Pontianak. Nah, di mana di Provinsi Pontianak ini di Kabupaten Sintang, bupatinya mengeluarkan Perbub ya, peraturan bupati terkait penyelesaian sengketa Pilkades ini. Nah, di Kabupaten Sintang ini Perbubnya mengatur tata caranya adalah yang pertama, apabila ada calon kepala desa yang merasa keberatan atas hasil Pilkades tersebut, maka dia dapat mengajukan keberatan kepada panitia Pilkades di tingkat desa. Nah, di tingkat desa nanti diproses selama 10 hari. Apabila selama 10 hari tidak selesai, calon tersebut masih keberatan, maka penyelesaiannya dilanjut ke tingkat kecamatan, ya, di panitia di tingkat kecamatan. Sama selama 10 hari juga. Ya, ini di Kabupaten Sintang. Kemudian apabila tidak selesai juga, calon tersebut masih keberatan, maka prosesnya dilanjutkan di tingkat kabupaten ya, oleh panitia pelaksana di tingkat kabupaten. Nah, kemudian nanti di tingkat kabupaten diproses selama 20 hari, kemudian nanti akan dikeluarkan keputusan terkait dengan sengketa tersebut. Nah, apabila di tingkat kabupaten pun calon yang tadi mengajukan keberatan masih tidak puas dan masih keberatan, maka dia dapat menempuh upaya hukum litigasi, yaitu mengajukan gugatan. Nah, kemana dia harus mengajukan gugatan? Nah, jadi yang tadi yang saya sebutkan tadi, prosedur di desa, kecamatan, kemudian kabupaten, dengan jangka waktu yang saya sebutkan tadi, itu adalah referensi yang saya ambil dari Kabupaten Sintang di Provinsi Pontianak. Jadi tidak sama ya, antar daerah satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, bagi calon kepala desa yang merasa keberatan, yang ingin menempuh upaya hukum, silahkan lihat dulu Perbub di daerahnya masing-masing. Nah, kemudian kemana calon yang merasa keberatan itu ingin mengajukan gugatan, dapat mengajukan gugatan? Ya, baik. Nah, terkait dengan hasil Pilkades ini, apabila di tingkat kabupaten tidak selesai, ya, maka dia dapat menempuh upaya hukum litigasi dengan mengajukan gugatan. Apabila objek gugatannya tersebut sudah berupa surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, ya, pejabat administrasi pemerintahan, dalam hal ini bisa bupati ataupun wali kota. Nah, dia dapat mengajukan gugatan pembatalan, misalkan pembatalan surat keputusan bupati ataupun juga wali kota tersebut, kemana? Yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kemudian apabila terjadi misalkan perbuatan-perbuatan yang terindikasi itu merupakan tindak pidana, misalkan panitia penyelenggara ya terindikasi melakukan tindak pidana, di situ misalkan si calon yang merasa keberatan menemukan temuan-temuan atau bukti-bukti permulaan adanya tindak pidana seperti pemalsuan surat ataupun juga pemalsuan tanda tangan dan tindak pidana yang lainnya, maka si calon tersebut dapat juga melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Nah, kemudian bagaimana apabila terjadi misalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa. Nah, perbuatan melawan hukum tersebut, hukum yang mana yang dilanggar? Yang dilanggar oleh panitia. Kemudian ada nggak kerugian? Perbuatan yang melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian tidak kepada si calon kepala desa yang merasa keberatan tadi? Nah, kalau ada, kalau unsur-unsurnya terpenuhi, bisa juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri. Nah, kemudian ada juga pertanyaan, bisa nggak sih sengketa pemilihan atau sengketa hasil pemilihan kepala desa ini digugat atau diajukan ke Mahkamah Konstitusi? Nah, untuk menjawabnya kita harus mengetahui dulu bahwasanya terkait dengan hasil pemilihan kepala desa ini tidak ada undang-undang yang mengatur terkait bagaimana penyelesaian sengketanya. Yang diatur di dalam undang-undang atau yang ada undang-undangnya yaitu terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Itu baru diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Yang dimaksud di dalam perselisihan hasil pemilihan umum itu diantaranya adalah pemilihan kepala daerah, kemudian juga pemilihan legislatif ya, anggota legislatif, kemudian pemilihan umum, kemudian juga pemilihan capres dan cawapres. Nah, itu ketika ada sengketanya, itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak tepat apabila sengketa pemilihan kepala desa diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya terkait dengan
penyelesaian sengketa pilkades tersebut. Nah, jadi bagi Anda yang kebetulan calon kepala desa yang merasa keberatan dengan hasil pilkades tersebut, dengan hasil pemilihan kepala desa tersebut, hasil perolehan suara atau penghitungan suara, silahkan mengajukan keberatan. Nah, dilihat dulu perbub yang ada di daerah Anda masing-masing. Lihat seperti apa perbubnya. Nah, kemudian kalau misalkan Anda tidak begitu paham, Anda bisa berkonsultasi kepada kami, Kantor Hukum Acep Saifuddin, itu sudah banyak menangani perkara-perkara terkait dengan gugatan ke pengadilan tata usaha negara ataupun juga perkara-perkara yang lainnya. Oleh karena itu silahkan datang ke kantor kami di Kota Rangkas Bitung. Itu ya teman-teman semuanya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan bisa menjadi tambahan pengetahuan mungkin bagi calon kepala desa yang saat ini merasa keberatan dan ingin menempuh upaya hukum, ingin menempuh penyelesaian seperti apa, itu yang telah saya sampaikan tadi, alurnya seperti itu. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ahli hukum, jauhi hukuman.